tanganmu, ku di hatimu, di pikiranmu, di rencanamu. Tak pernah ku sendiri, ku di tanganmu, ku di hatimu, di pikiranmu, di rencanamu. Tak pernah ditinggalkan. Kita akan mulai ibadah kita. Mari kita berdiri. Hormat bagi Allah Bapa. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, terpujilah Tuhan di dalam Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami, yang telah menyelamatkan kami dari kebinasaan, dari penderitaan, dan menyediakan bagi kami kehidupan abadi setelah kami mengakhiri perjalanan hidup di dunia ini. Di dalam Yesus Kristus Tuhan kami percaya, Tuhan memberkati kami, Tuhan memelihara kami, Tuhan menjaga bahkan memberkati hidup kami. Pada pagi ini Tuhan, kami akan mulai ibadah kami. Berkatilah kami semua. Biarlah persekutuan yang kami naikkan di hadapan Tuhan ini menyenangkan hati Tuhan dan berkenan di hadapan Tuhan. Dan Roh Kudus Allah hadir di tengah-tengah kami dan memberkati kami. Kami mulai ibadah kami ini di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Silakan dulu.
syukur kami berikan hanya kepada Tuhan Yesus, Juru Selamat kami yang hidup kekal selama-lamanya. Haleluya. Siap dengan percaya katakan amin. Karena puji nama Tuhan. Haleluya. Kita tetap berdiri, kita menyanyikan pujian kita. Biar langit dan bumi memuji Tuhan. Haleluya. Sembah sujud di hadapannya.
Biar firman Tuhan yang menjadi pegangan hidup kita. Biar Tuhan yang menolong setiap hidup kita. Apapun yang terjadi, apapun yang kita alami, baik senang ataupun susah, Tuhan ada beserta dengan kita.
Kami memuji, mengagungkan nama-Mu, menyembah Engkau. Engkau hadir bersama dengan kami siang hari ini. Urapan-Mu biar Tuhan terjadi atas jemaat-Mu yang hadir siang hari ini. Bapa Surgawi, tutup bungkus tempat ini dengan urapan dan kuasa darah-Mu dari segala kuasa yang bukan berasal daripada Tuhan, yang mengganggu pikiran kami untuk tidak fokus akan firman-Mu. Kami patahkan tolak dalam nama Yesus. Biarlah kebenaran firman-Mu saja yang Engkau taruh dalam hati dan pikiran kami untuk mengerti. Yang siap untuk diberkati, mari kita berkata amin. Salam Bapak Ibu kekasih dalam Yesus. Haleluya. Tuhan Allah yang dahsyat, yang luar biasa, yang perkasa dalam hidup setiap orang percaya. Puji nama Tuhan. Siang hari ini firman Tuhan terambil dalam Filipi 2 ayat 5 sampai dengan 11. Tema khotbah saya, rahmat yang turun dari salib. Sekali lagi, Filipi 2 ayat 5 sampai dengan 11. Rahmat yang turun dari salib. Haleluya. Saya baca firman-Nya. Filipi 2 ayat 5 sampai dengan 11. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama, supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi, dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Bapa. Haleluya, puji Tuhan. Surat Rasul Paulus kepada jemaat yang ada di Filipi, supaya tetap mereka semangat dan kuat. Hari ini juga jemaat Eklesia, Kingdom Eklesia harus semangat. Amin. Harus, karena Alkitab berkata semangat yang patah itu mengeringkan tulang, tapi kalau hati yang gembira adalah obat yang manjur. Salah satu kalimat yang diucapkan Tuhan Yesus sebelum dia mengembuskan nafasnya yang terakhir di kayu salib ialah sudah selesai, tetelestai. Ia telah mengerjakan segalanya demi keselamatan kita. Itulah rahmat yang turun dari salib yang menjadi milik manusia. Ada 3 hal yang perlu diperhatikan. Pertama, percaya akan apa yang Kristus telah kerjakan. Kedua, kebutuhan akan teladan hidup. Ketiga, kebutuhan akan senjata dalam mengarungi kehidupan ini, karena kekristenan adalah sebuah peperangan. Efesus 6 ayat 12 berkata, karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Haleluya. Kita cuma perhatikan ada 3 hal yang perlu kita tahu, bahwa rahmat itu turun dari apa? Salib. Yang pertama, keselamatan adalah teladan kehidupan. Apa? Keselamatan adalah teladan kehidupan. Karena itu keselamatan ada di dalam tangan Allah. Kalau keselamatan itu ada dalam tangan Allah, berarti kita harus dekatkan diri dengan Tuhan. Amin. Tidak ada jalan lain. Dekat dengan Tuhan. Karena Daud berkata, hanya dekat dengan Allah saja aku tenang. Saya sangat yakin dan percaya orang-orang yang dikasihi oleh Tuhan, bila mana dia dekat dengan Tuhan, keselamatan itu Tuhan berikan bagi hidupnya. Dekat dengan Tuhan. Kalau dekat dengan Tuhan berarti ada keakraban. Berarti harus menyembah Dia, memuji namanya, baca firman Tuhan. Itu yang Tuhan mau dalam hidup ini. Dan apa juga? Karena keselamatan ada di tangan Allah, berarti keselamatan ada juga di tangan kita. Berarti kita harus berjuang.
keselamatan itu duduk diam saja, tunggu nanti kalau mati pasti masuk surga. Tidak. Harus berjuang melakukan kehendak Tuhan dalam hidup ini. Bukan jadi orang gampangan. Amin. Itulah namanya orang Kristen. Ya. Karena apa? Jika kita gagal diselamatkan, berarti kalau jika manusia gagal diselamatkan, bukan karena kesalahan Tuhan. Itu kesalahan kita. Satu ketika teman saya ini pendeta, wah luar biasa, khotbahnya wah berapi-api. Dia selalu berbicara tentang keselamatan. Waktu ulang tahun dia, ketika ulang tahun dia sore-sore siang dia bilang untuk istrinya, "Ma, besok sebentar papa pulang jam 6. Jadi harus kalau ulang tahun. Jadi nanti papa pulang pelayanan, kita beribadah, berdoa di rumah." Oke. Mamanya, istrinya buat kue ulang tahun, masak yang enak. Karena jam 6 bapaknya mau pulang, jadi sudah. Pas jam 6 tepat, ambulans masuk dari gang itu, masuk di keramat 4. Masuk. Istrinya kira ini tetangga sebelah kali. Atau parkir pas depan rumah, ketok pintu, istrinya buka. "Kenapa Pak?" Nah, ngobrol begini, istrinya nangis. Turunlah jenazah ke dalam rumah. Matinya kenapa Pak? Yang tadinya dia bilang pelayanan, ternyata meninggal di atas perempuan. Pendeta ini, apakah yang begini selamat gak? Coba Bapak Ibu nanti menjawab sendiri. Kira-kira yang ini selamat tidak? Karena orang bilang percaya dan akan diselamatkan. Harus ada berjuang. Kalau cerita begini, ada satu cerita lagi, ini bercerita dulu ya. Ada satu cerita begini. Seorang hamba Tuhan, seorang majelis, waduh luar biasa. Karena dia pekerja keras dan taat di dalam rumah tangganya, luar biasa. Dia menjadi bapak dan teladan yang luar biasa dalam rumah tangganya. Ya, dia punya aturan. Pagi jam 4 dia harus olahraga. Jam 6 dia pulang, dia mandi bersih, dia harus pergi ke kantor. Jam 5 tepat dia sudah ada di rumah. Dia bangun persekutuan bersama istri dan anak-anaknya. Itu berjalan rutin terus. Di gereja dia menjadi orang yang paling dihormati dari sekian majelis. Luar biasa. Seketika dia meninggal. Dia meninggal, orang menangis. Akhirnya dari majelis mereka membuat satu kata-kata sambutan untuk dia, bahwa dia adalah majelis teladan dan juga orang tua yang baik di rumah maupun di kantor, maupun dia menjadi kerja di ladang Tuhan. Wah luar biasa. Waktu selesailah mereka kata sambutan itu, tiba-tiba ada satu orang ibu masuk dengan anaknya sambil menangis, masuk menuju tempat peti itu, menangis. Jadi orang bertanya-tanya, siapakah ibu ini? Siapakah di gerangan ini? Akhirnya mereka yang majelis yang tanya, ibu ini siapa? Saya ini istrinya. Orang kan kaget. Saya istrinya, orang kaget loh. Ini bapak teladan ini. Majelis. Akhirnya mereka tanya-tanya, baru ini siapa? Ini anaknya. Loh bisa ya? Ternyata jam 4 pagi olahraganya itu, dia juga olahraga di rumah lain. Luar biasa. Apakah ini selamat? Dua pertanyaan itu. Ya. Jadi siapapun dia yang menjadi hamba Tuhan harus mengukur bagaimana dia harus hidup baik di hadapan Tuhan. Kurang apa? Kurang apa? Yudas Iskariot itu kedekatannya dengan Tuhan. Toh pun dia tidak selamat. Jadi hari ini saya mau kasih tahu untuk Bapak Ibu, adik-adik kekasih di dalam Yesus, marilah kita berjuang.
Tuhan berikan keselamatan itu untuk kita supaya kita berjuang. Jangan sampai pada akhirnya kita tidak masuk di tempat yang Tuhan janjikan. Amin. Haleluya. Itu yang pertama. Yang kedua, keselamatan adalah teladan kehidupan. Kristus adalah teladan dalam pengorbanannya. Kristus apa? Adalah teladan dalam pengorbanan. Coba mari kita buka di dalam 1 Petrus kedua ayat yang ke-19 sampai dengan 25, saya baca lagi agak panjang. Sebab adalah kasih karunia jika seorang karena sadar akan kehendak Allah menanggung penderitaan yang tidak harus dia tanggung. Sebab dapatkah disebut pujian jika kamu menderita pukulan karena kamu berbuat dosa. Tetapi jika kamu berbuat baik dan karena itu kamu harus menderita, maka itu adalah kasih karunia pada Allah. Sebab untuk itulah kamu dipanggil, karena Kristus pun telah menderita untuk kamu dan telah meninggalkan teladan bagimu supaya kamu mengikuti jejaknya. Ia tidak berbuat dosa dan tipu tidak ada dalam mulutnya. Ketika ia dicaci maki, ia tidak membalas dengan mencaci maki. Ketika ia menderita, ia tidak mengancam, tetapi ia menyerahkannya kepada Dia yang menghakimi dengan adil. Ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib, supaya kita yang telah mati terhadap dosa hidup untuk kebenaran. Oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh. Sebab dahulu kamu sesat seperti domba, tetapi sekarang kamu telah kembali kepada gembala dan pemelihara jiwa. Haleluya, puji Tuhan. Tuhan Allah begitu baik. Saya sampai dengan hari ini bangga. Saya mungkin Pak Jeki tahu, karena Pak Jeki dulu di King ya, di Cendrawasih. Saya mengembalakan jemaat yang kecil saja di dalam lingkungan itu, tetapi beragam-ragam. Tuhan mau supaya kita tetap setia untuk mengiring Dia. Karena apa? Harus ada pengorbanan dalam hidup kita mengiring Tuhan. Bukan hidup biasa-biasa jadi orang Kristen saja, tetapi harus berkorban. Banyak orang Kristen yang ogah-ogahan untuk berkorban. Saya ingat tentang berkorban hal yang kecil saja, tentang kita memberi apa? Bukan perpuluhan apa? Persembahan. Ada seorang bapak di Papua dari gereja GPD. Dia selalu berbicara kepada jemaat kalau waktu mau persembahan. Dia bilang, Tuhan saya yang kami saya sembah sampai dengan hari ini, bukan Tuhan yang miskin. Jadi kalau bapak ibu kasih 5.000 segera pulang. Keluar dari pintu itu dan pulang aja. Tuhan saya tidak miskin. Harus tahu diri. Hari ini kita pun juga harus ada pengorbanan. Ya. Kalau jadi hamba Tuhan tidak berkorban percuma. Lebih baik tidak usah. Amin. Harus punya semangat yang tinggi untuk berkorban. Karena apa? Pengorbanan itu perlu ada air mata. Pernah baca Alkitab? Yesus pernah menangis nggak? Bapak Ibu, pernah baca di Alkitab sini Yesus pernah menangis tidak? Coba kita lihat. Yohanes 11 ayat yang 35, di mana seorang yang bernama Lazarus meninggal 4 hari. Haleluya. Kita baca coba. Maka menangislah Yesus. Karena apa? Dia sedih. Hari ini pun juga demikian. Dia mau supaya kita harus semangat di dalam Dia. Ya. Mencari Dia. Kalau kita sudah menjadi anaknya dan berkorban untuk Dia, waduh, ada apa saya dalam hidup kita? Pertolongannya tidak pernah terlambat untuk menolong kita. Amin.
Haleluya. Bukan saja air matanya, tetapi dia juga pun mengorbankan keringatnya. Coba Lukas 22. Lukas 22 ayat 44 saya baca. Ia sangat ketakutan dan makin bersungguh-sungguh berdoa. Peluhnya menjadi seperti titik darah yang bertetesan di tanah. Luar biasa. Dia pun berdoa dengan tekun sampai keringat seperti darah. Apakah kita sudah seperti itu? Ya? Jangan jadi orang yang pemalas. Saya bilang pemalas karena apa? Kekristenan ini manja. Karena waktu Tuhan di atas kayu salib, sebelah penjahat bilang, Tuhan bilang, hari ini engkau bersama-sama dengan aku di Firdaus. Sehingga orang Kristen besar kepala. Saya pasti selamat kok. Di sebelahnya Tuhan yang penjahat itu saja selamat. Apalagi saya. Ini yang bikin orang Kristen besar kepala. Belum tentu. Sehingga apa? Hari-hari kalau kita macam ada ibadah begini, ada persekutuan doa, yuk mari yuk kita pergi beribadah. Tuhan tahu hati saya. Tuhan tahu hatimu pemalas. Mari kita bangun kembali hubungan intim dengan Tuhan, supaya kelak di mana kita duduk diam, di mana kita pasang selang nanti napas satu-satu, Tuhan bilang mari, tempatmu sudah disediakan. Kebetulan saya dari latar belakang yang tidak mengenal Kristus. Saya bapak seorang haji, kan namanya Niku Nasaret, sebenarnya nama itu nama baptis. Nama saya Muhammad Nasir. Saya karena bangga punya Tuhan. Saya tahu ada keselamatan yang Tuhan sediakan. Satu ketika saya bertobat tahun 96, dulu saya tinggal pas depan sini. Pas lorong dan Donat ke belakang, rumah pertama pagar itu rumah saya. Sudir Paradis. Saya bertobat di sini depan. Dulu tahun 96 bulan Oktober banjir besar di kota Jakarta itu. Saya waktu mulai bertobat, gilanya saya untuk mencari Tuhan. Saya jalan kaki dari rumah ini sampai di Tangerang, pikul anak untuk pergi berdoa, beribadah. Pikul, air sampai di sini, dari depannya sampai di Grogol, sejarah air sampai di sini. Anak saya di pundak sini, anak saya perempuan yang sekarang bernikah, taruh di sini, sama istri jalan. Sampai itu gila aku berdoa, saya cari Tuhan. Saya tinggal pas depan, sudah Paradis, pagar pertama masuk di Sunter Paradis itu rumah saya. Tuhan begitu baik. Tuhan tahu hati saudara dan saya bagaimana melekat dengan Tuhan itu. Kita ini kan hidup jadi Tarzan, Bapak Ibu, jadi Tarzan, hidup di Mangga Besar, Mabes. Bertahun-tahun saya tinggal di situ. Tapi waktu saya mengenal Tuhan ada perubahan. Sampai saya tiap hari makan nasi dan tempe. Sedangkan di dalam rumah saya 15 orang tinggal di sini. Tapi Tuhan mau lihat hati. Apakah engkau sungguh dengan Tuhan? Harus ada pengorbanan. Bukan jadi Kristen yang biasa-biasa. Saya kayak jadi orang gila cerita Yesus di mana saya naik bis kemana. Akhirnya saya mengambil keputusan. Saya pergi melayani di daerah Jawa, Jawa Tengah. Sampai 2 tahun ini baru saya vakum, tidak karena jadi gembala. Kalau tidak saya jalan terus. Tapi sampai dengan hari ini pelayanan saya penjara dan juga orang-orang di pinggiran dan rumah sakit. Itu setiap hari saya jalan pergi masuk rumah sakit tanpa diundang. Jadi saya bangun pagi saya jalan selesai masuk ke rumah sakit mana saja. Karena saya berpikir 99% orang yang ada dalam rumah sakit takut mati. Disitulah penginjilan yang paling efektif, bisa menceritakan nama Yesus. Mau itu Kristen kayak Islam kayak, percayalah kepada Yesus. Bukan hari ini bukan saya yang menyembuhkan,
kesembuhan itu ada dua. Kalau kau sembuh, kau bersaksi bahwa Yesus menyembuhkan kau. Kalau tidak disembuhkan, tempatmu ada di surga. Itu pikiran saya sampai dengan hari ini. Jadi tetap saya berjalan terus. Kemarin saya pergi kemarin di rumah sakit Cikini, saya masuk ketemu ada seorang, tapi kisah kita ada penyakit baru seperti autoimun gitu. Jadi kalau dia kena penyakit itu, hafal dia seperti orang iris dia dengan silet seluruh badan. Jadi kalau dia dimasukin obat itu, masukin obatnya itu, dia obat dengan penyakitnya berlawanan, jadi dia teriak terus setiap obat itu masuk. Nah, orang Manado apa? Dia orang Batak Manado, tapi tidak begitu mengenal Tuhan dengan baik. Ya. Saya datang ke situ tahu berita, tapi kalau di rumah sakit tidak pernah saya bicara pelan. Saya bicara besar seperti ini. Jadi satu sal dengar. Berapa orang yang ada situ saya berteriak. Saya kalau ke Papua, saya pasti sasaran di rumah sakit. Karena 90% hampir orang yang ada di rumah sakit di Papua sana, apalagi untuk paru-paru itu HIV. Anak SMP, ibu-ibu. Satu ketika saya masuk di rumah sakit Dok 2 di Jayapura, ada ibu, ada anak umur 2 tahun, perempuan, dia seperti boneka caki, semua robek. Maaf, sampai di kemaluan-kemaluannya dirobek semua. Dia anak ini sakit HIV. Omanya ini gendong dia sambil, karena omanya ini pengusaha, taruh uang 100 ribu di ban-ban gitu. Ada berapa ban, taruh di jendela. Saya masuk karena di ruang isolasi, saya masuk. Kenapa Bu? Ini cucu saya kena penyakit HIV. Dari mamanya biar bapaknya, di bapaknya mamanya udah meninggal. Saya taruh uang di sini supaya kalau Tuhan bisa dibayar, saya beli Tuhan dulu bayar supaya anaknya hidup. Kesempatan disitulah kita menceritakan firman Tuhan, ceritakan Yesus. Makanya kalau saya di rumah sakit, saya berdiri di pintu salah aja, baru saya teriak, percaya kamu kepada Tuhan, hari ini bisa sembuh. Bukan sembuh rohaninya. Kita harus berkorban. Pengorbanan itu perlu. Tuhan Yesus pun keluarkan keringat, ya. Yang paling teristimewa, dia mengorbankan nyawanya di atas kayu salib untuk saudara dan saya. Amin. Itulah pengorbanan yang luar biasa yang Tuhan buat dalam kehidupan kita. Coba tolong baca di Matius 27 ayat 50. Matius 27 ayat yang ke-50. Yesus berseru pula dengan suara nyaring lalu menyerahkan nyawanya. Haleluya. Ini yang perlu kita hargai sebagai orang yang percaya kepada Kristus, bahwa pengorbanannya di atas kayu salib untuk saudara dan saya, dia akan kelak menjemput saudara dan saya masuk ke tempat perhentian terakhir. Jadi saya kalau di Mes Papua, bagi tahu kalau orang meninggal, biasanya kalau gereja GKI itu ada gereja dua. Biasa gereja GKI itu mereka kalau orang GKI mereka panggil, tapi kalau yang di luar dari gereja itu biasa pendetanya saya. Karena di tempat biasa saya khotbah di situ, saya tidak pernah bilang hari ini dia ada di surga. Apalagi orang yang mati karena minuman, karena kita orang Papua tuh hobi minum. Ya. Banyak pendeta yang menipu di depan jenazah. Hari ini dia sudah ada di surga bersama dengan Tuhan. Itu penipuan besar. Apalagi kalau mati. Satu ketika ada teman saya nama Bernard mati pas di tempat sampah pegang botol anggur begini. Terus pendeta bilang begini, pendeta orang saya, hari ini Bernard ada di surga bersama dengan Tuhan karena dia percaya semasa hidupnya bahwa Yesus adalah juru selamat. Dan selesai khotbah saya panggil dia, Pak, khotbahnya luar biasa.
Tetapi ada yang saya kurang sejahtera. Apa itu? Masa dia mati dengan mati karena minuman, kok dia ada di surga? Kalau gitu saya kembali jadi pemabuk lagi. Biar jemaat senang. Kita ini pemabuk, narkoba, segala macam. Kita tahu, enak kalau begitu kita percaya Tuhan saja nanti masuk surga. Tahun 80-an siapa nggak kenal kita di Mangga Besar? Saya kembali lagi. Makanya waktu saya bertobat, kadang saya biasa panggil, kalau mereka mau ulang tahun atau sakit, tolong pernah panggil pendeta tato. Karena badan saya penuh tato. Panggil pendeta tato. Yesus luar biasa. Harus bangga punya Tuhan. Karena dia yang pasti membawa saudara dan saya sampai ke tempat di mana Tuhan janjikan itu. Itu pengorbanannya. Keteladanannya apa? Dia rendah hati. Apakah kita sudah rendah hati? Di antara sesama kita masih egois, masih sombong, masih suka marah-marah. Ya? Kerendahan hati. Dan apa juga? Teladan untuk berdoa. Mari semangat. Jadi orang Kristen yang bukan selamat itu gampang. Mari kita berdoa lebih sungguh lagi seperti Tuhan Yesus. Dan apa? Satu hal, dia punya ketaatan yang luar biasa. T-A-A-T, dibalik pun juga T-A-T, berarti harus taat. Itulah yang Tuhan mau dalam hidup kita. Yang ketiga, ada kuasa di dalam nama Yesus. Amin. Ada kuasa di dalam nama Yesus. Ayat 9 sampai dengan 11 saya baca di Filipi tadi. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama, supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi, dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Bapa di surga. Nama itu ajaib. Saya waktu mulai bertobat, gilanya Tuhan luar biasa. Saya pergi ke tempat-tempat di mana di Jawa sana, tempat berhala, sampai mampu. Sampai saya kencing-kencing tempat mereka. Karena saya semangat dengan Tuhan. Segala roh-roh kegelapan ini saya masuk di mana saja. Saya mau tantang. Kalau dengan Tuhan, kenapa saya takut? Karena saya waktu hidup di jalan ini saya pakai ilmu gelap. Saya belajar kiri kanan bagaimana saya harus mendapat kekuatan itu. Tetapi hari ini saya dengan Tuhan, masa saya takut? 90% itu orang di Jawa Tengah, apalagi di daerah selatan itu paling mengandalkan Nyai Roro Kidul. Saya sampai di situ-situ jalan di mana saja. Karena saya tahu nama Yesus, nama yang berkuasa. Amin. Iya. Ada kekuatan power yang lebih daripada segala-galanya di dalam dunia ini. Dia punya kekuatan tersendiri. Jadi kalau hanya dekat dengan Tuhan saja, tidak ada yang mustahil. Kecil itu orang bilang dia bisa bikin ini, bikin itu, masa saya dengan Tuhan tidak bisa? Iya. Dia apa sanggup mengusir setan. Nama itu setan dengar, setan pasti lari. Jadi lucu kalau orang Kristen bisa kena apa? Kena jampi-jampi, kena diteluh orang. Itu lucu. Itu karena tidak dekat dengan Tuhan. Saya waktu mulai bertobat ini, ada seorang anak umur gadis dia, umur sekitar 16-15 tahun, sekolah SMA di Pesing. Jadi dia siang hari mereka tarik tambang di sekolah. Dia lihat seorang besar, tinggi besar di depan sekolahnya. Dia cuma sekedar lihat saja. Tapi pada malam hari setan itu datang tidurin dia tiap jam 12 malam. Sampai perutnya besar, hamil. Perutnya mengkilat seperti ini nih.
Orang tuanya itu jual harta, orang tuanya itu kakaknya yang di kapal Renjani. Jual harta sampai habis, semua mereka tidur di lantai. Karena untuk obatin anak ini 5 tahun tidak sembuh-sembuh. Artinya kita tim doa pergi. Berdoa 1 hari dari jam 12 siang sampai jam 6 sore baru terlepas. Itu dia keluar seperti itu. Tapi dia yang lihat, kita nggak lihat. Dia bilang itu sudah ada lari bayinya. Setan keluar, siang anak. Dari 15 tahun dia. Jadi lucu kalau kita tidak dekat dengan Tuhan. Makanya saya bilang harus kita dekat dengan Tuhan. Segala kuasa yang ada dalam dunia ini tidak akan bisa mengenai kita. Apalagi kuasa telur, setan, iblis, dan lain-lain. Tidak mungkin mempan kepada anak-anak Tuhan. Karena apa? Minyak dan anggur tidak akan dirusaki. Amin. Haleluya. Dan untuk apa? Dia untuk menyembuhkan. Nama Yesus, nama yang luar biasa, yang sanggup untuk menyembuhkan segala sakit penyakit. Dan juga apa? Untuk menjawab doa dan pergumulan kita. Haleluya. Haleluya. Biarlah kebenaran firman Tuhan siang hari ini memerdekakan kita, memberikan kita semangat, karena rahmat yang turun dari salib itu tidak sia-sia untuk saudara dan saya. Harus tinggal di dalam Kristus, tidak jadi orang Kristen gampangan dan murah. Ya, jadi orang jangan bilang kata, wah, saya percaya Kristus, saya pasti masuk surga. Belum tentu. Harus melalui perjuangan yang ketat baru bisa masuk di tempat berhenti yang terakhir. Itulah yang Tuhan mau dalam kehidupan sebagai anak-anak Tuhan. Apalagi di dalam dunia yang bergelora, yang fana ini, khususnya anak-anak muda. 1 Korintus 15 ayat 33 itu apa? Pergaulan apa? Nah, menurut kebiasaan apa? Itu iblis dia serang di tempat-tempat di mana anak muda ini mulai bertumbuh. Ya, kemarin teman ada kirim satu video di Amerika sana, bagaimana agama setan ini mulai kembali bangkit dengan semangat mereka. Jadi, mari tinggal di dalam kebenaran firman Tuhan, maka Tuhan akan memberkati saudara dan saya. Hari ini kita tidak mampu, tidak kuat, tetapi Tuhan yang ada dalam diri kita ini kuat, sehingga kita bisa melangkah. Biarlah firman Tuhan siang hari memberikan setiap kita kekuatan baru dan mendapat hal yang baru, karena roh yang ada dalam diri kita lebih besar daripada roh yang ada dalam dunia ini. Amin. Haleluya. Haleluya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau
Jadilah kami Tuhan, pakai kami sesuai rencana-Mu Tuhan Yesus. Hamba sudah selesai berbicara. Biarlah kebenaran firman-Mu Tuhan yang hari ini hamba sampaikan menjadi rema dalam hidup jemaat-Mu kini Eklesia di sini Tuhan. Urapan dan kuasa-Mu Tuhan mengalir penuh atas kehidupan mereka, memberkati mereka, bawa mereka terus untuk melihat tanda heran satu ke tanda heran yang lain. Berikan roh yang semangat, sakit penyakit dijauhkan daripada mereka Tuhan. Bapa berdoa, Roh Kudus Surami, bawa terus mereka Tuhan. Haleluya, haleluya. Karena Engkau dahsyat dan luar biasa, karena itu kami bangga punya Allah seperti Engkau Bapa di sorga. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Setiap kami yang mendengar firman ini, Engkau berkati. Haleluya, amin. Terima kasih atas firman-Nya Pak Niko. Juga kami ada sedikit pengumuman. Minggu depan kita akan dilayani oleh Bapak Setia. Tempat dan waktu masih sama, jam 11 di tempat ini. Kemudian juga ada nomor rekening untuk persembahan dapat ditampilkan. Persembahan bisa diberikan melalui amplop yang tersedia di bangku atau melalui transfer ke rekening bank yang ini ada nomor rekeningnya, rekening BCA. Oke, kalau sudah kita akan masuk dalam doa. Bapak dan Saudara, kami bersyukur Tuhan karena Kau telah memberkati kami untuk menyembah-Mu dalam roh dan kebenaran. Kau telah memakai worship leader dan singer dan pemain musik untuk mengiring kami masuk dalam hadirat-Mu ya Bapak. Bahkan Kau telah memberkati kami dengan firman-Mu yang dahsyat melalui Bapak Niko Nazaret. Kiranya semua firman yang kami terima dimateraikan oleh Roh Kudus di dalam hati dan pikiran kami, menjadi rema dalam kehidupan kami, dan kami dijadikan pelaku firman-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Ubahkan kami ya Bapa, semakin hari semakin serupa dengan Engkau. Bapa, kami mau berdoa buat bangsa dan negara kami, bangsa Indonesia. Sebentar lagi kami akan masuk ke dalam pemilu. Tuhan yang memberkati bangsa dan negara kami, agar suasana politik kami kondusif, tidak ada kerusuhan. Tuhan berkati agar munculnya pemimpin-pemimpin yang Kau urapi ya Bapa, untuk memimpin bangsa dan negara kami menuju kepada yang Kau kehendaki ya Bapa, memiliki kemajuan baik secara kenegaraan, ekonomi maupun juga kerohanian. Kami berdoa untuk kesejahteraan bangsa dan negara kami. Jauhkan dari segala resesi ekonomi. Berkati agar roda perekonomian berjalan dengan baik, perputaran uang semua baik. Juga Tuhan berkati semua pejabat pemerintah, mulai dari pemimpinnya Bapak Joko Widodo sampai kepada yang terendah. Semua ada roh takut akan Tuhan. Mereka semua akan bekerja untuk dengan jujur untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa buat kota kami, Kota Jakarta. Tuhan berkati agar Kota Jakarta juga kondusif. Jauhkan dari segala demo, jauhkan dari segala kerusuhan. Perekonomian Tuhan berkati agar semakin berkembang, bertumbuh, sehingga kesejahteraan bagi seluruh orang semakin meningkat. Bahkan ya Bapak, kami berdoa untuk kegerakan rohani di kota kami ya Bapak, agar semua ibadah berjalan dengan lancar, tidak dihalangi, tidak dihambat, agar pertumbuhan gereja semakin hari semakin luar biasa, penginjilan memenangkan semakin banyak jiwa untuk hormat dan kemuliaan nama-Mu. Tidak lupa Tuhan, kami berdoa untuk sinode kami kini. Tuhan berkati mulai dari yang di Papua. Tuhan berkati semakin luar biasa memberitakan firman Tuhan, menjangkau lebih banyak jiwa lagi untuk hormat kemuliaan-Mu ya Bapak, memberitakan kabar baik kepada banyak orang, membawa banyak jiwa kepada Engkau ya Bapak. Juga untuk Jawa Sumatera, Tuhan berkati agar pertumbuhan gereja juga semakin baik, semakin luar biasa. Tuhan
kumpulkan jiwa-jiwa buat kami, pekerja-pekerja buat kami, gembala-gembala untuk bergabung bersama kami, untuk sama-sama menuai jiwa bagi pemeliharaan di tempat ini ya Bapak. Kami berdoa untuk ini eklesia ya Bapak. Tuhan berkati kami sebentar lagi akan pindah. Tuhan berkati akan tempatnya segera disiapkan, kami bisa pindah dengan baik, dan juga kami bisa mendapatkan jiwa-jiwa lagi di tempat yang baru. Panggil jiwa-jiwa yang baru Bapak untuk bergabung bersama kami, bertumbuh di dalam Tuhan, bertumbuh dalam pengajaran yang benar. Bapak juga urapi gembala sidang kami, Pak Lai Amin, bersama Ibu Julia dan anak-anak, dan perlindungan Tuhan yang sempurna, hikmat manfaat dari surga turun atas beliau untuk mengajar kami, mendidik kami, memimpin kami untuk semakin dekat pada Tuhan, semakin mengenal akan Engkau. Berkati pekerjaan kami, usahanya, kesejahteraannya kami serahkan dalam tangan-Mu, Tuhan yang pelihara, Tuhan yang jaga. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa untuk Pak Budi dan Bu Vivi bersama anak-anak dan perlindungan Tuhan yang sempurna, semakin juga penuh hikmat untuk mengajar jemaat di sini Bapak. Pekerjaan karir usahanya Tuhan berkati dengan luar biasa, kesejahteraannya juga Tuhan berkati berlimpah. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa juga untuk semua jemaat-Mu yang hadir dan yang juga tidak hadir, yang membutuhkan pertolongan dari Tuhan. Tuhan tolong turunkan tangan-Mu yang perkasa untuk menolong mereka pada waktu-Mu yang paling tepat. Yang membutuhkan kesembuhan, Tuhan, oleh biru-biru-Mu di atas kayu salib, janji firman-Mu mereka disembuhkan, maka berikanlah mereka kesembuhan, baik jasmani maupun rohani. Keselamatan jiwa mereka Kau berikan. Yang berbeban berat, Kau yang berfirman, marilah kepadaku yang berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Nyatakanlah kuasa-Mu ya Bapa. Roh Kudus penuhi jemaat, sehingga yang berbeban berat menemukan penghiburan daripada-Mu, menemukan kekuatan daripada-Mu, sehingga kami bisa berjalan lagi di dalam jalan bersama dengan Kau ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Doa yang tidak sempurna ini kami sempurnakan dengan doa yang Kau ajarkan kepada kami, yaitu doa Bapa kami. Mari kita sama-sama berdoa doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di dalam kerajaan surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti dalam surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni orang yang bersalah kepada kami, dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan kekal sampai selama-lamanya. Haleluya. Saya katakan amin. Saya ucapkan amin. Ibadah telah selesai, mari kita berdiri. Usailah sudah ibadah kita pada hari ini 13 Agustus 2023. Sekarang pulanglah Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan. Pulanglah dengan iman, pulanglah dengan berkat penyertaan dari Allah Bapa kita di surga, Bapa yang kekal, pencipta langit dan bumi, pencipta semesta jagat raya, yang di dalamnya kita panggil di dalam Yesus Kristus, juru selamat kami yang telah mati di kayu salib, bangkit dari antara orang mati, bangkit bersama kami dan menjadikan hidup yang kekal untuk setiap kami yang percaya kepada-Mu. Terima kasih buat anugerah yang hebat ini Tuhan.
dan penyertaan Engkau. Allah Roh Kudus menyertai menuntun kami selagi kami masih di dunia ini. Damai sejahtera dari surga memimpin kami. Bahkan berkat-berkat Tuhan, pemeliharaan sempurna dan keberhasilan kami di dunia ini, Tuhan juga berkati. Terima kasih Tuhan. Sekarang Bapak Ibu, terimalah dengan iman di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami terima berkat Tuhan. Haleluya. Amin.